Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai negara masih dalam jurusan kemaritiman untuk program studi KPNK. Nah, untuk yang pertama, mengenai apakah bergerak slide-nya? Berubah ya? Siap, berubah, Pak. Ya, oh ya, oke. Berubah, Pak. Yang pertama kita membahas mengenai pengertian. Menurut Profesor Cronenberg, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia atau orang yang disebut sebagai bangsa. Jadi secara sederhana kembali bahwa negara itu adalah sebuah organisasi. Tentu secara simpel pengertian organisasi itu adalah minimal terdiri dari 2 orang atau lebih, kemudian menciptakan kelompok, kemudian di dalamnya ada organisasi. Jadi tidak mungkin disebut sebagai negara kalau hanya terdiri dari 1 orang. Dia juga yang sebagai pemimpin, dia juga sebagai rakyatnya, tidak mungkin seperti itu. Jadi minimal dia adalah sekelompok orang atau minimal terdiri dari 2 orang. Kemudian yang kedua, menurut R.M. McLever, bahwa negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan ketertiban di dalam suatu masyarakat, di suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan untuk memaksa. Jadi kembali lagi ada kata asosiasi. Jadi tidak mungkin asosiasi ini sama ya dengan organisasi. Jadi ada 2 orang atau lebih yang sepakat untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Nasi kuning, guys. Dua. Kalau menurut R.M. McLever ini ada beberapa kata kunci yang disebutkan dalam pengertian negara. Yang pertama itu adalah asosiasi atau organisasi, jadi tadi 2 orang atau lebih yang bekerja sama. Kemudian menyelenggarakan ketertiban. Jadi karena masyarakat ini memerlukan rasa aman, rasa tertib, rasa nyaman dalam kehidupan sehari-hari, dalam bekerja dan sebagainya. Ya, kita lanjut. Maka diciptakanlah sebuah negara. Jadi kalau negara tidak hadir sebagai penyelenggara ketertiban, pemberi rasa aman, maka dianggap negara tersebut sebagai negara yang gagal. Kemudian kata kunci yang disebutkan McLever selanjutnya untuk pengertian negara adalah ada sebuah wilayah. Tentu tidak mungkin sebuah negara berdiri tanpa sebuah wilayah. Nah, maka tentu ada batas-batas tertentu. Misalnya negara Indonesia batasnya sampai di mana. Kalau kita di Pulau Kalimantan ini berbatasan langsung dengan Malaysia. Jadi kadang ada perseteruan mengenai daerah wilayah ini, mengenai batas-batas wilayah. Kadang Indonesia dengan Malaysia sering berseteru, khususnya di batas laut ya, ambang batas laut itu sering sekali. Bahkan sejak masa-masa Presiden Soekarno itu kita sudah sering memperebutkan daerah-daerah ataupun batas-batas wilayah. Yang paling seru sekarang itu adalah perebutan batas wilayah di daerah pegunungan antara India dengan China. India dengan Tiongkok itu juga sampai saat ini ada beberapa perseteruan di daerah wilayah untuk memperebutkan batas-batas negara mereka. Ini sangat sensitif ya kalau isu wilayah. Orang bisa sampai berperang hanya karena memperebutkan wilayah. Kemudian kata kunci selanjutnya yang disebutkan McLever dalam pengertian negara ini adalah ada sistem hukum. Jadi ada sistem hukum, maka karena butuh rasa aman, butuh rasa tertib, butuh rasa nyaman, maka perlu ditetapkan aturan-aturan atau hukum dalam bernegara sehingga
orang-orang yang berniat melanggar punya kesempatan untuk melanggar hukum akan takut karena adanya risiko sanksi ataupun adanya risiko hukuman yang akan mereka terima. Jadi untuk menertibkan atau menyelenggarakan ketertiban tadi dibutuhkan hukum. Nah, kemudian ketika ada orang-orang yang tidak mau patuh terhadap hukum atau aturan yang diselenggarakan oleh negara atau yang dibuat oleh negara, maka ada kekuasaan dari negara lagi ini untuk memaksa mereka. Nah, yang paling sederhana di sini, misalnya saat ini kita menggunakan masker, kita diwajibkan menggunakan masker saat berada misalnya atau beraktivitas di luar rumah karena karena dalam masa pandemi. Nah, di sini negara berhak memaksa kita. Caranya memaksa ya dengan melakukan razia-razia, melibatkan Satpol PP, melibatkan polisi, melibatkan TNI untuk kita mematuhi atau memberikan efek memaksa. Nah, kalaupun tetap tidak mau, tetap melanggar aturan-aturan atau hukum yang berlaku, maka ada sanksi yang diterima, bisa dengan denda, bisa dengan hukuman kurungan dan sebagainya. Makanya McLever di sini menyebutkan bahwa salah satu pengertian negara atau kata kuncinya adalah punya hukum dan di mana hukum itu diberi kekuasaan untuk memaksa. Jadi berbeda kalau misalnya di organisasi swasta atau di perusahaan. Misalnya kita boleh memilih apakah misalnya kita mau belanja, kita bisa memilih apakah kita belanja di supermarket A, supermarket B, atau supermarket C, itu tidak ada paksaan. Tapi kalau kita untuk masalah pemerintahan itu, misalnya kita mau urus KTP, tidak mungkin kita urus KTP misalnya di kantor kelurahan A atau kantor kecamatan A. Pasti kita di daerah kita. Makanya itu salah satu juga unsur pemaksaan yang dimiliki oleh negara. Kita tidak berhak memilih karena ada aturan-aturan yang mengikat kita. Karena memang kita warga, misalnya warga daerah ini, warga kabupaten ini, makanya kita tidak boleh mengurus sembarangan. Nah, selanjutnya, pengertian selanjutnya, menurut Hugo de Groot atau dikenal dengan nama Grotius, negara merupakan ikatan manusia yang insaf akan arti dan panggilan hukum atau kodrat. Nah, di sini disebutkan bahwa negara ini merupakan ikatan manusia yang insaf. Lagi-lagi ada ikatan, jadi tidak mungkin terdiri dari satu orang saja. Kenapa disebut insaf? Karena mereka secara sadar mengakui bahwa tidak bisa hidup tanpa dinaungi oleh negara. Nah, kenapa tidak bisa hidup tanpa dinaungi oleh negara? Mereka tentu berpikir bahwa kita butuh pemimpin, kita butuh hukum, kita butuh aturan yang jelas, kita butuh kerjasama di dalam mencapai tujuan-tujuan ataupun secara sederhana untuk tetap berlanjutnya hidup. Nah, bagaimana dengan kelompok masyarakat yang tidak insaf? Nah, tentu di sini ada juga kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mau bergabung di dalam satu negara, makanya ada kelompok-kelompok yang biasanya berbeda ideologi, berbeda pandangan, sehingga mereka mau memerdekakan diri. Kalau di Indonesia ini banyak sekali kelompok, secara sejarah saja itu dari zaman-zaman dahulu itu di awal-awal kemerdekaan ada beberapa kelompok yang memilih atau memiliki ideologi yang berbeda sehingga ingin memerdekakan diri. Nah, kalau di Jawa itu ada yang dikenal dengan DITII, pimpinan Kartosuwiryo. Kemudian kalau di Sumatera ada Gerakan Aceh Merdeka, di Sulawesi ada DITII, pimpinan Kahar Musakar. Kemudian sampai saat ini di Papua itu masih ada organisasi Papua Merdeka. Kalau di Maluku ada Republik Maluku Selatan. Jadi ada kelompok-kelompok juga yang tidak insaf istilahnya. Jadi ya kelompok yang insaf tadi ini secara sadar mereka mengakui dan ingin bergabung di dalam sebuah negara. Dan kelompok yang tidak insaf ini akan membentuk kelompok-kelompok, akan membentuk pergerakan-pergerakan di mana mereka menolak ideologi dan berupaya untuk memerdekakan diri.
Kemudian selanjutnya, menurut Dr. W.L.G. Lemaire bahwa negara tampak sebagai suatu masyarakat manusia teritorial yang diorganisasikan. Jadi kata kuncinya hampir sama dengan pengertian sebelumnya yang tadi, bahwa negara ini tentu adalah sekelompok masyarakat, sekelompok manusia yang kembali lagi memiliki wilayah. Di sini wilayah dipakai istilah teritorial, sama dengan wilayah yang memiliki teritorial atau wilayah kekuasaan. Kemudian yang diorganisasikan. Nah, secara sederhana tentu sejak zaman sekolah saja kita punya organisasi. Misalnya di kelas saja ya, ada ketua kelas, ada wakil ketua kelas, ada sekretaris, ada bendahara. Kemudian saat kuliah saat ini ada istilah komandan peleton, ada mungkin ada wakilnya, ada yang mengurusi administrasi, dan ada yang mengurusi keuangan. Nah, sama dengan bernegara tentu perlu diorganisasikan. Ya, bagaimana bentuk organisasinya? Ya, ada presiden, ada wakil presiden, kemudian ada menteri-menteri yang mengurusi hal-hal yang lebih spesifik di bawah presiden. Makanya disebut merupakan suatu masyarakat teritorial yang diorganisasikan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai teori terjadinya negara. Jadi ada beberapa teori yang menyebutkan ataupun menjelaskan bagaimana sih sebuah negara ini bisa terbentuk. Yang pertama, menurut teori ketuhanan. Penganut teori ini adalah V.Y. Stahl Krenenberg, Thomas Aquino, Heller, dan Agustinus. Lewat teori ini, para ahli berpendapat bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. Terbentuknya suatu negara juga bisa terjadi atas kehendak Tuhan. Bukti nyata teori ini dapat dilihat dalam kalimat by the grace of God, dengan rahmat Tuhan. Nah, ini juga terlihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita juga ada kalimat dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi menurut kelompok ini bahwa terjadinya negara adalah karena adanya kehendak Tuhan. Kemudian selanjutnya teori yang kedua menyebutkan bahwa teori kekuasaan. Teori ini berbeda dengan teori pertama karena teori pertama ini menurutnya bahwa negara terbentuk atas kehendak Tuhan. Nah, teori ini menjelaskan bahwa negara ini terbentuk karena adanya kekuasaan. Kekuasaan berarti ada perjuangan, ada kemauan yang besar sehingga negara ini bisa terbentuk. Nah, di sini dibagi dua lagi kekuasaan yang bisa dipakai untuk membentuk sebuah negara. Yang pertama secara fisik dan yang kedua secara ekonomi. Nah, tapi ini bisa saja dua-duanya. Kalau di zaman kolonial, zaman-zaman penjajahan ini bisa dipakai oleh dua-duanya. Jadi seperti kita ini, Indonesia sempat dijajah oleh Portugis, kemudian VOC, kemudian masuk ke Belanda, dan terakhir itu dijajah oleh Jepang. Jadi mereka memang memaksakan kekuasaannya secara fisik dan ekonomi untuk menguasai sebuah negara sehingga berdirilah sebuah negara. Nah, dulu kita itu tergabung di negara Hindia Belanda sebelum Indonesia ini terbentuk. Dulu kita adalah bagian dari negara Hindia Belanda, atau secara sederhana pada zaman itu kita hanya adalah negara federal atau negara boneka, atau secara yang lebih sederhana lagi adalah sebuah provinsi, salah satu provinsi milik Belanda yang berada di daerah kita saat ini. Kemudian, teori yang ketiga adalah teori perjanjian. Menurut teori ini, negara bisa ada karena perjanjian masyarakat. Semua warga mengadakan perjanjian untuk mendirikan suatu organisasi yang melindungi dan menjamin kelangsungan hidup bersama. Jadi tidak ada paksaan bernegara dalam teori ini.
Penganut teori ini adalah Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, dan Montesquieu. Nah, di sini awalnya ada rasa takut, kemudian bahaya perang, tidak adanya pelindung, tidak adanya kepemimpinan, maka negara atau kelompok-kelompok masyarakat ini bersepakat mendirikan negara di mana nanti negara inilah yang hadir untuk melindungi dan menjamin kelangsungan hidup mereka. Jadi ini atas dasar kesadaran, mereka merasa bahwa tidak ada kepemimpinan, tidak ada rasa aman, sehingga mereka bersepakat untuk mendirikan sebuah negara. Nanti negara inilah yang akan berperan sebagai pelindung dan penjamin kelangsungan hidup mereka. Kemudian, selanjutnya, teori hukum alam. Pada teori ini, negara dianggap terjadi karena faktor alamiah, sama seperti waktu seorang lahir atau meninggal. Negara terjadi secara alamiah dengan bersumber dari manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan berkumpul dan saling berhubungan untuk mencapai kebutuhan hidupnya. Penganut teori ini adalah Plato, Aristoteles, Agustinus, dan Thomas Aquino. Jadi pemikir-pemikir Yunani berpikir bahwa negara ini terbentuk karena teori alam atau terbentuk secara alami. Nah, ini berawal dari tentu sikap manusia atau kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Jadi karena memang kita harus selalu bekerja sama untuk dapat memenuhi kebutuhan, maka secara tidak langsung awal inilah yang membentuk terjadinya negara. Awalnya hanya ada kelompok-kelompok kecil, kemudian kelompok-kelompok kecil ini terus bekerja sama dengan kelompok lain membentuk desa, kemudian desa ini bekerja sama dengan desa lain untuk membentuk sebuah kelompok lain yang lebih besar, sehingga lambat laun akan menciptakan kota, kemudian menciptakan negara sebagai sebuah wilayah atau aturan-aturan di dalamnya. Kemudian yang kelima ada yang disebut sebagai teori kedaulatan. Teori kedaulatan negara yaitu negara memegang kekuasaan tertinggi untuk menciptakan hukum demi mengatur kepentingan rakyatnya. Penganut teori ini adalah Paul Laban dan Jelinek. Teori kedaulatan hukum yaitu hukum memegang peranan tertinggi dan kedudukannya lebih tinggi dari negara. Penganut teori ini adalah Greb. Negara terjadi sebagai sebuah kedaulatan di mana menurut teori ini negara harus memperlakukan masyarakat dengan asas hak dan kewajiban. Nah, biasanya negara-negara ini adalah negara yang memang sudah besar sejak dulunya, sudah berdaulat dan kemungkinan besar tidak pernah dijajah, sehingga secara langsung negara hadir hanya untuk mengatur hak dan kewajiban warga negaranya. Jadi negara yang berasal dari teori kedaulatan ini adalah negara-negara yang memang sudah besar, jadi dari zaman-zaman dahulu tidak pernah mengalami penjajahan, sehingga negara hadir sebagai sekedar pengelola atas hak dan kewajiban warga negaranya. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai pengertian negara dan teori terjadinya negara. Nah, selain teori-teori yang disebutkan oleh para ahli tadi atau yang menganut teori-teori ini, ahli-ahli yang menganut teori-teori terjadinya negara, ada juga beberapa hal yang bisa membuat terbentuknya atau terjadinya negara. Ini yang secara fakta yang dilihat di selama dari zaman dahulu sampai dengan saat ini. Yang pertama adalah negara terbentuk karena penaklukan. Jadi ini sebuah daerah yang kosong dimerdekakan, kemudian dimasukkanlah masyarakat-masyarakat. Jadi ada negara juga yang termasuk daerah penaklukan. Nah, seperti yang kita kenal saat ini adalah Liberia. Liberia itu adalah bekas kekuasaan Amerika Serikat yang diserahkan ke budak-budak Afrika. Jadi pada masa itu perbudakan masih legal di Amerika, akan tetapi ketika budak-budak ini sudah dimerdekakan, sudah tidak ada perbudakan lagi di Amerika, maka diberikanlah sebuah daerah
Kemudian para mantan budak ini dibawa ke sana untuk mendirikan sebuah negara sendiri yang saat ini kita kenal sebagai Liberia. Kemudian negara juga bisa terjadi karena peleburan atau penggabungan negara. Nah, penggabungan negara ini karena biasanya ada dua negara kemudian disatukan. Nah, secara sejarah yang termasuk di dalam negara ini adalah Jerman Barat dan Jerman Timur. Jadi dulu itu ada dua Jerman, Jerman Barat dan Jerman Timur. Yang fenomenal itu adalah adanya tembok Berlin. Jadi ada tembok yang memisahkan kota Berlin, Jerman Barat di sebelah dan Jerman Timur di sebelahnya. Jadi Jerman yang kita kenal sekarang itu dulu adalah terdiri dari dua negara yang kemudian disatukan. Nah, pas penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur ini, tembok Berlin diruntuhkan. Jadi masyarakat seakan-akan berpesta karena penyatuan dua negara dan meruntuhkan tembok Berlin sebagai simbol persatuan atau peleburan kedua negara tersebut. Kemudian, negara juga bisa terbentuk karena pemecahan. Nah, bisa karena perang, terjadi perang berkepanjangan, terjadi perbedaan ideologi yang mencolok, sehingga negara dipecah menjadi dua atau beberapa negara beberapa negara-negara kecil. Nah, kalau ini secara sejarah yang mencatat itu, dulu ada negara yang disebut sebagai Yugoslavia. Kalau yang suka nonton bola, kalau pemain-pemain yang ada nama Kovic-Kovicnya, Stankovic, Mihajlovic, Jankulovski dan sebagainya itu berasal dari negara itu. Nah, negara Yugoslavia ini saat ini terdiri dari dipecah menjadi tiga negara yang kita kenal sebagai Serbia, kemudian ada negara Montenegro dan ada Bosnia. Bahkan di awal perpecahannya ini Serbia Montenegro ini satu negara dan belakangan ini kembali dipecah lagi menjadi Serbia, Montenegro dan Bosnia. Nah, yang kita kenal saat ini sebagai Rusia. Rusia dulu itu bernama Uni Soviet. Uni Soviet dan salah satu negara pecahannya itu adalah Rusia. Rusia mengambil daerah yang paling besar dari daerah Uni Soviet dulu. Nah, negara-negara yang ada tantannya itu Uzbekistan, Kirgistan, Kazakhstan itu adalah negara-negara pecahan dari Uni Soviet. Nah, bagian terbesar dari Uni Soviet diambil oleh Rusia dan negara-negara kecil di sekitarnya itu yang kita kenal dengan sebutan di akhir-akhir penyebutannya itu adalah tantan itu adalah pecahan dari Uni Soviet. Nah, kemudian yang kita kenal juga saat ini sebagai Republik Ceko dan Slovakia. Dulu itu satu negara juga disebut sebagai Cekoslovakia. Nah, sekarang itu juga berpisah. Nah, kemudian ada juga yang terjadi karena pemisahan. Pemisahan ini biasanya cenderung bukan karena perang, bisa karena jejak pendapat, bisa karena diplomatis, bisa karena perundingan, sehingga negara bersepakat untuk memisahkan diri. Nah, negara yang kita kenal saat ini sebagai Pakistan dan Bangladesh itu adalah negara pecahan India. Dulu bergabung di India. Nah, dipecah menjadi Pakistan dan Bangladesh dan bahkan sampai hari ini masih ada perseteruan-perseteruan untuk batas wilayah, terutama di daerah Kashmir itu masih perebutan antara India dengan Pakistan. Nah, kalau di Indonesia itu pemisahan diri itu adalah yang kita kenal sebagai Timur Leste sekarang. Dulu itu adalah bekas provinsi Indonesia, provinsi Timur-Timur itu memisahkan diri melalui jajak pendapat atau referendum. Mayoritas masyarakat Timur Leste atau Timur-Timur ingin memerdekakan diri. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kedua ini, pengertian negara maupun teori-teori terjadinya negara menurut ahli maupun